Pemirsa peneliti BRIN Andi Pangerang mengaku emosi unggahan atasannya Thomas Jamaludin terkait penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah dikritisi pihak Muhammadiyah. Ya, sedang etik Andi Pangerang digelar secara tertutup. Di era digital, kecepatan informasi dan akses media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi aparatur sipil negara. Namun, kemudahan ini harus diiringi dengan kesadaran etika, integritas, dan tanggung jawab. Baru-baru ini, kita menyaksikan sebuah kasus yang mencoreng citra ASN akibat penyalahgunaan media sosial. Kedua ASN tersebut aktif di salah satu instansi pemerintah, secara sadar mempublikasikan unggahan bersifat provokatif dan mengandung ujaran kebencian melalui akun media sosial pribadinya. Unggahan ini menyebar luas, memicu perdebatan publik dan mengundang reaksi keras dari masyarakat. Mari kita analisis kasus ini dengan pendekatan 5W1H. Kedua pelaku, APH dan TD, merupakan ASN di lembaga pemerintah Badan Riset dan Inovasi Nasional, dikenal aktif menggunakan media sosial. APH mengunggah komentar dugaan ujaran kebencian berupa ancaman membunuh terkait perbedaan penetapan tanggal Idul Fitri bagi pengikut Muhammadiyah dan pemerintah di postingan TD. Insiden ini terjadi pada Minggu 23 April 2023. Pada tanggal tersebut, pelaku mengunggah ujaran kebencian melalui akun Facebooknya. Unggahan komentar dibuat melalui akun Facebook pribadi milik pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengakuan dari APH disebabkan karena rasa emosi dan ketidakstabilan saat melihat akun seniornya TD di BRIN diserang di media sosial. Pelaku merasa lelah dan frustasi karena diskusi tidak kunjung selesai yang akhirnya memicu komentar tersebut. Isi komentar yang proaktif terhadap pengikut Muhammadiyah yang dimana salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia langsung menjadi sorotan nasional. Banyak warganet yang menyebar tangkapan layar ke berbagai media sosial yang mempercepat penyebarannya. Hingga akhirnya pihak instansi mengambil tindakan untuk mencegah keributan yang lebih parah. Bagi ASN yang bersangkutan, yaitu APH, diberikan hukuman disiplin berat berupa pemecatan, sementara TD diberikan sanksi untuk meminta maaf secara terbuka dan tertulis berkaitan dengan cuitan di media sosial tentang Muhammadiyah. Bagi instansi, reputasi ikut tercoreng karena publik mengaitkan tindakan individu dan organisasi. Dampak terbesar tentu saja pada citra ASN secara keseluruhan, bukan pada mereka berdua saja. Kepercayaan publik dapat menurun karena ulah dari mereka, dan persepsi negatif terhadap ASN sebagai pelayan publik bisa meluas dikarenakan beberapa oknum. Jadi penyelesaian dari mereka berdua yaitu 1, dilakukan sanksi berat pemecatan, dan 1, klarifikasi permintaan maaf. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kode etik ASN, terutama terhadap nilai dasar berakhlak, yakni yang pertama yaitu loyal. Karena seharusnya ASN menjunjung tinggi ideologi serta nilai kebinekaan, tindakan ujaran kebencian tidak mencerminkan loyalitas terhadap prinsip-prinsip NKRI. Yang kedua yaitu nilai akuntabel, karena setiap tindakan ASN termasuk di media sosial harus bisa dipertanggungjawabkan secara profesional. Yang ketiga yaitu nilai harmonis, karena unggahan tersebut justru memecah belah dan menimbulkan kegaduhan di dalam publik. Yang pertama ada penguatan literasi digital bagi aparatur sipil negara. Hal ini penting dilakukan agar para aparatur sipil negara dapat mengetahui batasan dalam bermedia sosial termasuk aturan dalam beretika publik.
Yang kedua, penyusunan pedoman pada tiap-tiap instansi terkait dengan bermedia sosial, serta terapkan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Yang ketiga, ada integrasi nilai-nilai berakhlak pada budaya kerja ASN. Hal ini penting dilakukan bukan hanya dijadikan slogan, namun dijadikan landasan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam dunia nyata maupun digital. Sebagai seorang abdi negara, ASN bukan hanya bertugas melayani, tetapi juga menjadi wajah pemerintahan di mata publik. Etika dan profesionalisme tidak hanya diwujudkan di meja kerja, tetapi juga di dunia maya. Mari bijak bermedia sosial, jaga nama baik pribadi, instansi, dan negara. Karena sekali jari menulis, sejuta mata menyimak.